Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, salah satu kita memimpin doa terlebih dahulu. Punten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Iya. Gimana katanya? Baik. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran kali ini ya. Dalam keadaan sehat, dalamnya tanpa kekurangan apapun. Saya mau atensi terlebih dahulu. Hari ini apa yang tidak masuk? Mandi. Apa? Mandi. Aku Ari. Berarti berapa orang? Ya. Berapa orang ya? Oke. Kita akan materi ya pelajaran kali ini pelajaran bahasa Indonesia tentang cerita fantasi. Ada yang pernah ke Borobudur atau Prambanan? Nah, Prambanan pernah ya? Itu kan sebuah candi. Nah, dari sebuah candi kan itu ada asal usul apa? Candi Prambanan tersebut. Nah, asal usul candi Prambanan itu bagaimana? Dan keajaiban itu bagaimana bisa terbentuknya candi Prambanan? Ada yang apa pernah dengarnya? Ya. Pernah ya? Nah, kayak bahas tentang apa? Tentang cerita fantasi kali ini ya. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan tujuan pembelajaran dari cerita fantasi. Yang pertama, mengidentifikasi cerita fantasi yaitu tema, watak, tokoh, alur, dan latar tempat. Yang kedua, mengidentifikasi keajaiban yang muncul di dalam cerita fantasi. Yang ketiga, melakukan percobaan yang membuat cerita fantasi ada di dalam garis tempat. Yang keempat, mengkaji literatur tentang struktur dan bahasa cerita fantasi. Yang kelima, mengeksplorasi beberapa jenis cerita fantasi. Cerita fantasi. Nah, fantasi itu apa? Ada yang tahu belum tahu ya? Cerita fantasi bisa coba dibaca. Rizky, cerita fantasi itu apa? Sebelum mengetahui struktur teks yang terdapat dalam cerita fantasi, tentang memproduksi teks ini, pemahaman tentang teks cerita fantasi sangat diperlukan sebagai suatu teori dan juga untuk menghindar adanya penyimpangan dalam pembuatan cerita fantasi. Mengenai cerita fantasi dapat dijabarkan sebagai berikut. Oh, nah. Baik, coba Rosi dibaca pengertian tentang cerita fantasi atau fantasi menurut tahun 2017. HLM 19 menyatakan cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi imajinatif yang berkisah hal yang disampingkan dijadikan biasa. Maka dari pendapat tersebut cerita fantasi hanya diragukan sehingga banyak hal yang tidak biasa dalam cerita ini. Kejadian-kejadiannya tidak masuk akal dan tidak mungkin terjadi. Oh, ya, Arif baca. Menurut kausasi, pengertian fantasi menurut kausasi. Yang keras badannya jelas, kurangnya menemukan Cerita fantasi merupakan cerita yang sebelumnya dikembangkan berdasarkan kegiatan fantasi dan imajinasi. Oke. Nah, itu pengertian cerita fantasi dari beberapa pakar, yaitu ada Kaum dan kausasi yang sudah dibaca Rosi dan Karim dan juga Rizky. Menurut Kaum tadi kan cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi atau imajinatif yang berkisah hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Maka dari pendapat tersebut cerita fantasi kebenarannya diragukan sehingga banyak hal yang tidak biasa dalam cerita ini. Kejadian-kejadiannya tidak masuk akal dan tidak mungkin terjadi. Jadi kejadian itu tidak sebenarnya terjadi atau bisa kejadian itu dibuat-buat. Misalnya kalian mengarang cerita itu masuk dalam cerita fantasi tentang kalian menceritakan tentang hal apa yang memang hal itu tidak pernah terjadi. Misalnya kalian menceritakan kalau pernah melihat hantu di siang hari, itu kan sangat kaya sekali kalau kalian melihat hantu di siang hari. Itu termasuk dalam cerita fantasi atau cerita imajinatif. Jangan menurut kausasi, cerita fantasi merupakan cerita yang sepenuhnya dikembangkan berdasarkan khayalan. Jadi cerita itu sepenuhnya cerita khayal, kita berkhayal seolah kita tahu atau kita punya cerita. Kemudian dari khayalan tersebut kita ceritakan ke teman-teman kita. Kayak tadi ya, adalah kalian berkhayal. Oh, saya waktu malam nanti melihat ada hantu di pojokan. Kan nggak mungkin ada siang hari ada hantu, nggak mungkin ya. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya cerita fantasi itu adalah cerita imajinatif atau cerita khayalan yang belum tentu terjadi kebenarannya. Di dalam cerita fantasi ada juga ciri-ciri. Cerita fantasi yaitu ada unsur intrinsik. Ada yang masih ingat unsur intrinsik itu apa saja? Unsur intrinsik cerita fantasi adalah satu tema, alur, tokoh, terus latar atau tempat. Yang kelima ada sudut pandang dan ada amanat. Tema itu apa? Tema yaitu ide yang paling dasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Sedangkan alur yaitu alur itu jalan
atau alur cerita yang berupa peristiwa yang tersusun saling berkaitan satu sama lain. Jangan tokoh dan penonton ialah karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Jangan latar belakang merupakan tempat atau waktu serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Jangan sudut pandang ialah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Jangan amanat adalah satu di antara pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita dan penonton. Nah, saya tanya, Rizky juga latar cerita ada apa saja? Tempat, waktu, serta suasana. Terima kasih Dr. Rizky. Sekarang saya tanya Udin, amanat dalam cerita fantasi itu apa? Amanat adalah satu di antara pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita dan penonton. Nah, betul. Jadi amanat adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dari sebuah cerita fantasi. Tenang. Dan juga saya baca menelaah struktur cerita fantasi. Fantasi memiliki bentuk teks tersendiri yang dapat menunjukkan bahwa ceritanya merupakan cerita fantasi. Biasanya dalam cerita fantasi mengandung unsur-unsur yang tidak mungkin ada di dunia nyata. Adapun struktur teks cerita fantasi menurut Kemendikbud 2017 halaman 54 yaitu seperti ini. A. Orientasi. B. Komunikasi. C. Resolusi. Jadi cerita fantasi itu memiliki struktur teks tersendiri ya, yang dapat menunjukkan bahwa cerita itu merupakan cerita fantasi. Biasanya dalam cerita fantasi mengandung unsur-unsur yang tidak mungkin ada di dunia nyata. Jadi cerita itu tidak ada unsurnya di dunia nyata. Ada strukturnya tadi menurut Kemendikbud, orientasi, komunikasi, dan resolusi. Orientasi itu apa? Coba dibaca lagi. Apa orientasi? Orientasi merupakan bagian yang mengenalkan latar, tokoh, dan kisah, baik dari segi waktu, tempat, maupun orientasi juga biasanya digunakan untuk menata berbagai adegan dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Jadi orientasi itu merupakan bagian yang mengenalkan latar, tokoh, dan kisah, baik dari segi waktu, tempat, maupun peristiwa. Orientasi juga bisa digunakan untuk menata berbagai adegan dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Selanjutnya, komunikasi ini juga baca komunikasi dalam struktur. Bagian di mana konflik muncul konflik adalah pertentangan atau kesukaran antara suatu tokoh utama. Komunikasi menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh bagian ini akan bergradasi memuncak hingga mencapai klimaks. Jadi komunikasi itu adalah bagian di mana konflik itu mulai muncul. Yuk, bisik sendiri. Dengarkan ya. Tadi apa komunikasi? Komunikasi apa? Dengarkan makanya diperhatikan. Dengarkan ya. Komunikasi yang tadi adalah bagian di mana konflik itu muncul. Dan konflik itu apa? Konflik adalah pertentangan atau kesukaran bagi tokoh utama. Konflik itu kalau bahasa Indonesia itu keributan. Jadi konflik itu jadi keributan. Nah, komunikasi menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh. Jadi itu menjelaskan keributan atau sebab akibat. Selanjutnya resolusi. Coba Andi dibaca resolusi atau penyelesaian masalah. Jadi resolusi atau penyelesaian masalah itu adalah bagian dari struktur teks cerita fantasi. Resolusi juga dapat menjadi pernyataan akhir terhadap kondisi yang dialami oleh tokoh utamanya. Catatannya, di antara ketiga struktur utama di atas, pengarang dapat menyisipkan beberapa struktur lain seperti abstraksi atau gambaran umum, klimaks atau puncak ketegangan. Dan terakhir ada kode atau bentuk cerita yang berisi amanat. Di situ ada contoh cerita fantasi, Fish dan Bimbing Ajaib. Di situ, sang kurcaci menggali sumur dengan memiliki sebatang pohon bimbing ajaib di rumahnya di tengah hutan morin. Buahnya warnanya sesuai warna kabelnya. Pohon bimbing ini merupakan pohon ajaib di kalangan para kurcaci di hutan morin. Pohonnya bercabang 5 seperti jari tangan dengan warna yang berbeda-beda. Jadi coba jelaskan. Selanjutnya adalah dimakan seperti bentuk jari manis yang anggun. Bibi mungkin sering dipesan kurcaci wanita untuk mencari wajah dan tujuh supaya tetap
muda dan biru pesona. Nambah biru cabang memiliki kecil dan agak rapuh. 2. Biru berkhasiat dalam menghilangkan penyakit lupa. Semua potensi yang memungkinkan. Nah, sekarang saya minta kalian untuk berkelompok ya. Berkelompok untuk mengidentifikasi dari contoh cerita narasi yaitu wis dan blimbing ajaib. Nah, itu diperhatikan ya. Dari cerita narasi wis dan blimbing ajaib, coba kalian identifikasi siapa tokoh, lalu latar, sudut pandang, alur maupun amanat. Bisa mulai dikerjakan. Kalau yang sudah bisa masuk di angkat tangan. Sudah kalian selesai? Sudah. Rizky, coba nomor 1 dibacakan hasil dari diskusi kalian. Tokoh-tokoh yang ada di cerita tersebut: 1. Wins, 2. Ibu Kupa, 3. Kakak beradik, 4. Kakek penumpang. Nah, jadi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita mana tersebut yaitu ada Wis, ibu tua, kakek beradik dan kakek pelupa. Selanjutnya kelompok 2 bila bisa dibaca biasanya. Hutan Maulid, rumah Wis di tengah hutan, desa sebelah hutan Maulid, pinggir sungai dan jalan pulang pakai. Contoh cerita berlangsung dalam satu hari dari pagi saat Wis menggali bunga sore. Nah, kelompok 2 menyebutkan latar tempat dan waktu. Ada yang bisa menambahkan? Mungkin bisa menambahkan latar dari cerita tersebut. Suasana atau cerita penuh keajaiban, kekuatan dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Nah, itu jadi tambahan dan latar yaitu ada suasana. Jadi latar itu harus lengkap, ada tempat, waktu dan suasananya. Sudah semua ya? Sudah apa? Kalian sudah melakukan diskusi, juga melakukan presentasi satu persatu, dimulai dari segi, bila dan hakim. Nah, dari materi hari ini tentang cerita narasi, kira-kira yang belum paham bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, sekarang saya tanya, unsur-unsur intrinsik di dalam cerita narasi itu apa? Coba hari ini. Tema, yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Alur, yakni jalan atau alur cerita yang berupa sesuai tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Tokoh dan penampakan ialah bagian dari pemilihan atau sudut pandang ialah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Amanat adalah salah satu di antara pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita dan penampakan. Nah, dan itu jadi unsur-unsur intrinsik yang ada di cerita narasi. Tepuk tangan buat hakim. Nah, apa ciri-ciri cerita fantasi itu? Ciri-ciri cerita fantasi: 1. Memiliki ide cerita yang tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan dunia, dalam kurung bersifat fiksi. 2. Tema dalam cerita fantasi adalah magic, dalam kurung sihir, supranatural atau futuristik. 3. Ide cerita terbuka terhadap gaya hayal penulis dan tidak dibatasi realitas atau kehidupan nyata. 4. Di dalam cerita fantasi biasanya banyak terdapat keanehan seperti sihir, makhluk ajaib, maupun sesuatu yang misterius. 5. Penggunaan latar dapat menembus ruang dan waktu. 6. Terdapat tokoh yang memiliki keunikan tersendiri seperti memiliki kekuatan supra untuk menyelamatkan dunia. Ya. Nah, dan itu adalah ciri-ciri cerita fantasi. Nah, kita sudah melakukan diskusi, sudah menyimpulkan, sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Untuk itu kalian bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekarang sambil tugas kalian, tugas dibuju, coba dibuka KS-nya halaman 81. Nah, di situ ada cerita asal-usul Gunung Kidul di Sragen. Di dalam cerita tersebut, coba identifikasi siapa tokoh, latar, amanat, dan suasana dalam tersebut seperti apa. Bisa kalian kaji mendalam. Setelah itu kumpulkan ya. Berwaktu 10 menit dari sekarang bisa dikerjakan.
Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan depan. Nah, udah ya. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih sudah bertanya kepada kalian. Saya minta untuk kalian tetap belajar di rumah, jangan lupa sholatnya, jangan ya, jangan makan mas belajar. Bentar lagi kalian naik kelas 9. Itu sebelum saya akhiri, tak lupa-lupanya kami mohon maaf karena jika ada salah kata atau perbuatan yang menyenangkan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.